Saya Roslan, NIM 2010521-033. Saya akan memaparkan dari hasil video infografis saya dengan judul topik Benelux. Oke, langsung saja. Benelux adalah kawasan ekonomi yang dinamis dan padat penduduk dengan 5,6% dari populasi Eropa dan 7,9% dari PDB Uni Eropa bersama 36.000 penduduk, tidak lebih dari 1,7% dari seluruh permukaan. Lembaga utama perhimpunan adalah Komite Menteri Dewan Persatuan, Sekretariat Jenderal, Dewan Permusyawaratan Antar Parlemen dan Pengadilan Benelux, sedangkan kantor kekayaan intelektual Benelux mencakup tanah yang sama tetapi bukan bagian dari Benelux Persatuan. Sekretariat Jenderal Benelux terletak di Brussels. Ini adalah platform utama dari kerjasama Benelux Union. Ini menangani sekretariat Komite Menteri, Dewan Benelux Union, dan berbagai komite dan partai kerja. Sekretariat Jenderal memberikan dukungan sehari-hari untuk kerjasama Benelux pada tingkat substantif, prosedural, diplomatik, dan logistik. Sekretaris Jenderal adalah Alain de Meuser dari Luxembourg dan ada dua wakil Sekretaris Jenderal Frank Wickers dan dari Belanda dan Wakil Sekretaris Jenderal Rudolf Huijelen dari Belgia. Kepresidenan Benelux dipegang secara bergantian oleh ketiga negara untuk jangka waktu 1 tahun. Belgia memegang kursi kepresidenan untuk tahun 2021. Nah, kerjasama antar Belgia, pemerintah Belgia, Belanda, dan Luxembourg telah menjadi praktik yang mapan sejak diperkenalkannya Serikat Pabean pada tahun 1944 yang mulai beroperasi pada tahun 1948. Sebagai Serikat Pabean Benelux, bentuk awal kerjasama ekonomi terus berkembang dari waktu ke waktu yang mengarah pada penandatanganan perjanjian pembentukan Benelux Economic Union pada tahun 1958. Awalnya tujuan kerja sama di antara ketiga mitra adalah untuk mengakhiri hambatan bea cukai di perbatasan mereka dan memastikan pergerakan bebas orang, barang, dan jasa di antara ketiga negara. Ini adalah contoh pertama integrasi ekonomi internasional di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, tiga negara meramalkan dan memberikan model untuk integrasi Eropa di masa depan, seperti Eropa Batubara dan Baja Komunitas yang masyarakat ekonomi Eropa. Ketiga mitra terus memainkan peran perintis ini. Mereka juga meluncurkan Schengen Process yang mulai beroperasi pada tahun 1985. Mempromosikannya dari awal, kerjasama Benelux telah terus-menerus diadaptasi dan sekarang melangkah lebih jauh dari sekadar kerja sama ekonomi, meluas ke bidang kebijakan baru dan tipikal yang terkait dengan keamanan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi. Benelux mencontoh kerjasama dengan Uni Eropa dan mampu mengambil dan mengajar ide-ide orisinal. Negara-negara Benelux juga bekerja sama dalam apa yang disebut Forum Energy Pentalateral, sebuah kelompok kerjasama regional yang terdiri dari 5 anggota-anggota bagian Benelux, Prancis, Jerman, Austria, dan Swiss, dibentuk pada 6 Juni 2007. Pada Menteri Energi dari berbagai negara mewakili total 200 juta penduduk dan 40% dari jaringan listrik Eropa. Per November 2019, Benelux Union memiliki populasi lebih dari 29,55 juta. Pada tanggal 17 Juni 2008, Belgia dalam semua bagian komponennya, Belanda dan Luxembourg menandatangani perjanjian Benelux baru di Den Haag. Tujuan dari Benelux Union adalah memperdalam dan memperluas kerjasama di antara ketiga negara sehingga dapat melanjutkan perannya sebagai pelopor dalam Uni Eropa, serta memperkuat dan meningkatkan kerjasama lalu lintas batas di setiap tingkat melalui kerjasama yang lebih baik antar negara. Benelux berusaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Benelux bekerjasama berdasarkan rencana tahunan yang disematkan dalam program kerja bersama 4 tahun. Beberapa contoh hasil kerja Benelux baru-baru ini: pengakuan tingkat otomatis semua diploma dan gelar di Benelux, perjanjian Benelux baru tentang kerjasama polisi, inspeksi jalan umum, dan pilot Benelux dengan catatan pengiriman digital.
Benelux juga berkomitmen untuk bekerja sama dalam adaptasi perubahan iklim pada tanggal 5 Juni 2018. Perjanjian Benelux merayakan 60 tahun keberadaannya. Pada tahun 2018, Parlemen Pemuda Benelux dibentuk. Selain kerjasama berdasarkan traktat, ada juga kerjasama politik dalam konteks Benelux, termasuk KTT para pemimpin pemerintah Benelux. Pada tahun 2019, pertemuan puncak Benelux diadakan di Luxembourg. Pada tahun 2020, Benelux Summit diadakan online karena pandemi COVID-19 di bawah kepresidenan Belanda pada 7 Oktober antara para Perdana Menteri. Nah, perjanjian yang membentuk Benelux Union secara eksplisit menetapkan bahwa Komite Menteri Benelux dapat menggunakan 4 instrumen hukum. Yang pertama, keputusan. Keputusan adalah peraturan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan traktat pembentukan Benelux Union atau traktat Benelux lainnya. Yang kedua, kesepakatan. Komite Menteri dapat membuat kesepakatan yang kemudian diserahkan ke negara bagian Benelux untuk ditandatangani dan ratifikasi parlemen berikutnya. Perjanjian-perjanjian ini dapat menangani masalah pokok apapun juga dalam bidang kebijakan yang belum tercakup dalam kerjasama dalam kerangka Benelux Union. Nah, yang ketiga itu rekomendasi. Rekomendasi adalah orientasi yang tidak mengikat, diadopsi di tingkat menteri yang mendukung fungsi serikat Benelux. Ini mungkin tidak mengikat secara hukum, tetapi mengingat adopsi mereka pada tingkat politik tertinggi dan dasar hukumnya diberikan langsung dalam perjanjian. Yang keempat itu arahan. Arahan Komite Menteri hanyalah instruksi antar lembaga kepada Dewan Benelux dan atau Sekretariat Jenderal yang mengikat. Instrumen ini selama ini hanya digunakan sesekali. Pada dasarnya untuk mengatur kegiatan tertentu dalam kelompok kerja Benelux atau untuk memberi mereka dorongan. Selanjutnya, efek Benelux pada mobilitas lintas batas. Saat ini 37% dari jumlah total pekerja perbatasan Uni Eropa bekerja di Benelux dan sekitarnya. 35.000 warga Belgia bekerja di Luxembourg, sementara 37.000 warga Belgia melintasi perbatasan untuk bekerja di Belanda setiap hari. Selain itu, 12.000 orang Belanda dan hampir 1.000 penduduk Luxembourg bekerja di Belgia. Kerjasama dengan kawasan geopolitik lainnya. Pada tahun 2017, anggota Benelux atau Majelis Baltik, 3 anggota Dewan Nordik, Swedia, Denmark, dan Finlandia, dan semua negara anggota UE lainnya berupaya meningkatkan kerjasama di pasar tunggal digital serta membahas sosial masalah, Uni Ekonomi dan Moneter Uni Eropa, imigrasi dan kerjasama pertahanan, hubungan luar negeri setelah pencaplokan Crimea oleh Rusia dan referendum konstitusi Turki 2017 juga menjadi agenda. Sejak tahun 2008, Benelux Union bekerja sama dengan Germanland, North Rhine-Westphalia. Pada tahun 2018, Benelux Union menandatangani deklarasi dengan Perancis untuk memperkuat kerja sama lintas batas. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya Roslan, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.